Untuk total utang semua, untuk yang pinjol itu di angka 500 jutaan. Sekarang sudah bergerak ke angka 450 ya. Karena saya kan baru kontrak 6 bulan ya, 6 bulan sama Dolphin, dan itu beberapa aplikasi yang ditutup memang tanpa bunga, tanpa denda gitu. Jadi dalam 6 bulan saya berhasil bergerak 50 juta ya, dan itu murni pokoknya. Saya nggak bayar denda, nggak bayar bunga. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai sama salah satu klien Dolphin ya, karena di balik setiap pencapaian selalu ada proses yang gak mudah gitu ya. Dan kita bakal dengar langsung cerita dan tentang perjuangan, proses dan titik baliknya sampai akhirnya ada di posisi sekarang ya. Oke, sekarang kita sudah bersama Kak Ivon. Iya, betul. Betul ya, gimana kabarnya Kak Ivon? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik ya, sehat selalu ya. Oke, hari ini kita ngobrol santai ya Kak, tentang proses perjalanan kakak bareng Dolphin gitu ya. Oke, bagaimana perasaan kakak ketika menyadari sudah terlilit utang? Sebenarnya kondisi itu sudah menahun ya, tapi baru sadar ketika penyakitnya kronis, baru saya aware ketika mau mengajukan pinjaman di beberapa aplikasi ditolak karena mungkin depresionya sudah terlalu besar ya. Di situ baru saya punya kesadaran ini harus berhenti, ini harus berubah gitu. Dan di situ juga saya panik karena beberapa sudah jatuh tempo kan. Dulu itu saya takut banget kalau status saya tuh buruk gitu ya, status kredit saya. Jadi saya lebih memilih membuka lubang baru untuk menutup lubang yang ada ketimbang menegosiasikannya, karena dulu juga nggak tahu kalau ternyata itu bisa dinegosiasi. Jadi awalnya di tagihan kartu kredit atau di pinjol? Bermula dari kartu kredit, merasa sanggup dapat lagi kartu kredit berikutnya sampai puncaknya itu ketika COVID kan. Alhamdulillah saya secara finansial tidak ada kendala ya. Dari sisi pekerjaan penghasilan saya masih sama, tetapi dari pasangan saya kan terpengaruh begitu. Nah, dari situ mulai ada pemasukan yang berkurang, di mana tagihannya malah semakin besar. Akhirnya di situ mulai tergoda ambil pinjol untuk menutup tagihan-tagihan yang sudah jatuh tempo. Dan itu awalnya aman ya, sampai saya minta tolong Dolphin itu 2025 berarti. Dari 2021 sampai 2025 tergolong aman ya, bisa. Sampai akhirnya saya ngerasa depresio sudah terlalu besar, sudah harus berobat ya, penyakit itu sudah kronis. Baru di situ saya menyadari, oh ini udah harus dihentikan pola seperti ini, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya. Banyak orang yang cuma lihat jumlah utangnya aja kak, tanpa tahu apa yang kakak hadapin. Ya. Pernah nggak sih kakak merasa benar-benar sendirian gitu? Banget ya. Di situ saya merasa sendirian karena dengan secara sadar melakukan transaksi pinjol dan kartu kredit ini, saya tuh benar-benar melakukannya tanpa persetujuan keluarga gitu, termasuk pasangan saya tuh nggak tahu. Jadi awal mula itu saya panik bukan hanya terhadap aplikasi, tapi juga terhadap reaksi keluarga saya seperti apa kalau tahu, apakah saya akan disalahkan, dikucilkan, dan sebagainya. Dan waktu itu saya akhirnya lebih duluan mengabari Dolphin dibanding mengabari keluarga ya, karena proses itu cukup tidak mudah buat saya seperti itu. Rasanya pegang HP waktu itu gimana kak? Apakah ya notif pasti masuk berturut-turut gitu ya? Nah, apakah tiap ada notif masuk jadi beban atau deg-degan kak? Sangat, sampai saya tuh hafal ringtone WA saya. Kalau ada WA masuk tuh saya sempat nggak mau buka seperti itu ya, akhirnya ganti ringtone. Tapi poinnya bukan itu, artinya ketakutan melihat handphone, email,
dan bahkan saya sempat takut untuk menunjukkan wajah saya di tempat kerja karena saya khawatir mereka tuh reach out ke saya. Selanjutnya gimana dampaknya ke hubungan kakak sama orang-orang terdekat yang ada di rumah kak? Bagaimana sih respon mereka ketika tahu gitu? Pertama kali mereka dikasih, saya sebenarnya yang paling keluarga saya tahu terakhir itu justru pasangan saya sendiri. Yang pertama kali saya kasih tahu tentu saja ibu saya, dan juga adik kandung saya yang saat ini bekerjanya di negara lain gitu, di PTI. Dua-duanya kenapa saya kasih tahu duluan, karena setiap kali melakukan pinjaman mereka berdua adalah kontak darurat saya. Dan karena saya pikir adik saya nggak di Indonesia, dia nggak akan kejar-kejar gitu ya. Tapi secara WA kita nomornya masih ada nomor di Indonesia, dia akhirnya kena teror juga tuh waktu di awal. Tapi artinya pada saat pertama kali memberitahu mereka, respon mereka tuh seperti kayak, kok bisa, karena kamu terlihat baik-baik saja selama ini, secara finansial stabil-stabil aja, ternyata punya luka atau punya sakit yang besar kronis seperti ini yang dipendam. Akhirnya saya ceritakan, dan saya pun bertanya-tanya ya dalam hati, kenapa bisa sampai seperti ini tuh, sebenarnya uangnya dipakai apa sih gitu. Artinya saya tuh nggak hedon gitu, saya nggak hedon, kenapa bisa banyak utangnya. Ternyata memang gali lubang tutup lubang itu segini dahsyatnya efeknya, dan itu kan menakut gitu, walaupun tidak dipakai kebutuhan hedonisme atau kebutuhan tersier ya, lebih banyak untuk pemenuhan kebutuhan dasar, tapi kan dia bunga yang berbunga jalan terus hingga akhirnya menjadi kronis seperti sekarang. Yang terakhir tuh dari keluarga yang saya beritahu tuh pasangan saya, karena ada suatu momen dimana menurut orang tua saya harus jual aset saya yaitu mobil waktu itu untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kan mobil itu aset bersama ya, jadi saya harus konsultasikan pasangan saya. Oleh karena itu dari awal saya kontak Dolphin sampai dengan saya hubungi pasangan itu ada jeda 3 bulan. Saya sempat memproses perasaan itu, gimana cara ngasih tahunya. Saya juga sempat ikut pelatihan psikologi ya dari Dolphin, seminar psikologi gitu dengan psikolog yang ditunjuk oleh Dolphin. Saya utarakan semuanya, gimana cara nyampein ke suami dan sebagainya. Dan benar sesuai arahan beliau, saya ambil keputusan untuk kasih tahu keluarga terdekat saya, yaitu suami saya, dan akhirnya ya memang penerimaannya pasti marah, terus tidak percaya, kesal, tapi akhirnya saya lega, dimana akhirnya saya bisa jujur terhadap semuanya gitu. Dan sekarang kita berdua jadi tim gitu untuk bisa nyelesain masalah ini. Jadi kerjasama ya, jadi kerjasama pada akhirnya. Betul. Oke, pernah nggak ngerasa kayak ini udah mentok gitu, nggak ada lagi jalan keluar, sampai ngerasa masa depan itu sesuatu yang nggak mungkin dimiliki lagi gitu? Sebelum ngelihat ada jasa konsultan seperti Dolphin, ya saya pikir ini nyelesainnya seperti apa, karena pasti semuanya ingin dibayar cepat kan dari pihak mereka, sedangkan kemampuan saya nggak mungkin saya bayar semua. Lalu saya pikir-pikir jual aset, lalu ada beberapa tabungan dan segalanya, itu juga tidak mungkin menutupi dalam semua hutang. Karena jujur aja pernah juga saya akhirnya buka KTA untuk menutupi, akhirnya malah jadi tambah kronis lagi. Langkah yang salah seperti itu. Akhirnya intinya dalam menyelesaikan masalah ini nggak bisa pakai uang aja, tapi harus pakai strategi. Saya harus pintar. Karena saya tidak pintar, maka saya harus cari orang yang pintar di bidang ini. Oke, akhirnya saya searching di sosial media dan lain sebagainya, bertemulah dengan akun sosial media waktu itu, dan saya ngerasa seperti ada harapan waktu itu. Begitu. Mengenai harapan gitu, itu kan pasti bakal selalu ada gitu betul. ya. Gimana sih ceritanya pada akhirnya kakak memutuskan nggak bisa nih kalau terus-terusan begini gitu? Iya. Jadi kayaknya harus cari jalan keluar deh, ini nggak bisa kayak gini terus gitu. Betul. Karena kan saya hidup bukan untuk diri saya sendiri ya. Ada keluarga saya, ada anak-anak saya. Kalau saya begini terus, apa yang akan mereka lihat dari saya gitu. Terus saya juga berpikir kalau saya tutup usia bukannya mewariskan aset, malah mewariskan hutang. Bagaimana mungkin
saya yang mengklaim mencintai mereka begitu besar, tapi malah mewariskan beban yang begitu banyak. Jadi sekarang fokus saya adalah gimana caranya saya harus menyelesaikan masalah ini. Jadi saya cerita ke mereka tuh sudah tinggal rumah-rumahnya aja karena masalahnya sudah tidak ada nantinya seperti itu. Dan saya berharap kehidupan mereka tuh tidak terpengaruh pendidikan yang semua kegiatan ekskulnya dan masa depan mereka tuh tidak perlu harus terpengaruh karena saya sebagai orang tuanya mengalami hal ini. Gitu. Ini harus dibereskan secepatnya gitu ya. Goalsnya seperti itu. Berarti sempat ada di fase gali tutup lubang ya? Betul. Pasti itu Bertahun-tahun. Ya. bertahun-tahun gitu ya, bukan waktu yang sebentar gitu ya, sampai bertahun-tahun gitu Iya. ya. Nah sebelum kejadian itu apa yang biasanya bikin nunda-nunda buat cari bantuan? Yang membuat nunda itu sebenarnya ego narsis saya yang merasa saya masih bisa handle semuanya, saya masih bisa bayar, saya masih cukup. Di situ saya baru mulai sadar, wah ternyata saya ini sedang sakit kronis ya. Selama ini saya denial dan saya selalu merasa ini bisa saya selesaikan sendiri tanpa bantuan siapa-siapa. Tapi ternyata literasi keuangan saya juga cukup rendah ya. Memanage aset aja nggak bisa, apalagi memanage hutang yang minus gitu. Mulainya bukan dari nol lagi tapi dari minus, artinya saya butuh bantuan profesional pada saat, tapi belum tahu kemana pada saat, tapi sudah tahu bahwa saya butuh pertolongan. Waktu akhirnya mutusin buat cari solusi, apa yang jadi ketakutan terbesar kakak? Takut ketipu lagi atau takut kalau masalah ini makin parah, atau mungkin ada hal yang lainnya? Ketakutan terbesar waktu cari solusi itu, pertama takutnya itu karena sebelumnya saya belum tahu ada jasa mediasi seperti Dolphin kan, benar-benar tidak tahu ada jasa seperti ini. Jadi saya pikir memang ini tidak ada pertolongannya bahkan di awal. Lalu ketika saya paham ada jasa mediasi dan konsultasi seperti Dolphin, tapi banyak sekali perusahaan yang mengklaim bisa bantu, bukan hanya Dolphin pada waktu itu. Yang pertama saya cek itu adalah kredibilitasnya dulu. Benar, saya takut kalau malah saya dikerjain ya oleh perusahaan tersebut, karena saya berpikir orang yang sedang dalam dilema hidupnya banyak hutang itu kan pasti orang yang butuh banget pertolongan, orang yang sangat vulnerable ya. Jadi takutnya ada beberapa pihak yang malah memanfaatkan situasi tersebut gitu. Jadi hal pertama yang saya takutkan, ya betul, saya takut malah nanti nambah masalah baru. Tapi kan ada biasanya kalau perusahaan itu ada legalitasnya ya, ada izinnya. Itu hal pertama yang saya cek, termasuk lokasi kantornya juga, itu juga jadi indikator buat saya ini resmi atau enggak ya, kayak gitu. Waktu pertama kali saya dihubungi oleh Mas Brian melalui Dolphin, itu dijelaskan, bahkan waktu pertama kali nelpon Mas Brian itu beberapa kali menegaskan, Bu cek dulu legalitas kami ya, kami ini resmi, jangan sampai kita sudah berbicara panjang lebar, ibu malah merasa ini tuh penipuan atau sebagainya. Ini beberapa kali di awal pembicaraan, cek dulu nanti Brian telepon lagi. Oke, setelah saya cek, oh ya izinnya resmi, kantornya ada, semua sudah saya pastikan, baru kita lanjut ke pembicaraan mengenai masalah saya. Lalu Mas Brian menjabarkan bahwa ini tuh ada solusinya, apa yang harus saya ungkapkan dan tidak ungkapkan, seperti itu semuanya dijelaskan. Ada keterbukaan dari saya, dari Dolphin, dan di situ kita mencapai kesepakatan bahwa sampai akhirnya saya mempercayakan masalah saya ke Dolphin. Waktu pertama kali komunikasi dengan konsultan Dolphin, gitu ya, masih ingat nggak kak? Kalimat apa yang bikin kakak, oh ini ternyata ada loh jalan keluarnya, bikin kakak tuh akhirnya bisa bernafas lega gitu, ternyata ada jalan keluarnya. Betul. Gitu. Jadi pertama kali Mas Brian tuh bilang, Bu sebenarnya ini tuh semua bisa dinegosiasikan loh.
jangka waktu jatuh tempo yang memang sudah terlambat dan lain sebagainya, itu bisa kita negosiasikan, tapi tentunya dengan komitmen dan niat baik dari ibu, karena nggak bisa hanya kita negosiasikan tapi ibunya juga tidak bisa dipegang gitu omongannya. Akhirnya saya bisa, oh bisa ya gitu, bisa, karena pada dasarnya mereka pun perusahaan ya, punya kebutuhan untuk mendengar pelanggannya seperti itu. Jadi artinya selama kita mengutarakannya dengan cara yang tepat, intinya semua pasti ada solusinya. Tapi memang nggak semua personal punya kecakapan di bidang itu. Oleh karena itu ada perusahaan seperti kami yang menjembatani kebutuhan klien yang terkena hutang dengan si pemberi hutang. Bagaimana meskipun klien ini memiliki keterlambatan pembayaran, tapi kan juga memiliki hak-hak lain yang harusnya tidak dilanggar ya oleh si pemberi hutang. Kira-kira highlights terbesarnya sih itu, makanya saya oh iya benar juga ya gitu. Akhirnya saya merasa ini trusted seperti itu. Jadi setelah proses komunikasi berjalan, apa sih Kak perubahan yang paling berasa sebelum dan setelah Kakak konsultasi sama Dolphin? Perubahan setelah akhirnya saya mempercayakan masalah saya ke Dolphin ya, perubahan terbesar yang saya syukurin adalah memang belum sepenuhnya saya bisa sembuh, tapi saya tidak membuat luka baru. Itu yang penting. Saya tidak punya lubang pinjaman baru, karena kalau saya terus berlaku seperti itu, bagaimana mungkin saya bisa sembuh gitu. Jadi dengan adanya Dolphin, teman-teman Dolphin tuh membantu meminimalisir tekanan-tekanan dari pihak debt collector, sehingga saya secara personal tuh bisa berpikir lebih jernih. Jadi saya punya strategi dan saya bisa pikirin jalan keluarnya apa, dan yang membantu saya bergerak tuh bukan hanya dari sisi kemampuan berpikir penyelesaian masalah, tetapi secara psikologis saya juga bertransformasi menjadi orang yang lebih menerima, lebih ikhlas, dan secara spiritual juga ternyata perjalanan spiritual saya jadi lebih baik seperti itu. Diawali dengan bantuan teman-teman Dolphin memediasi hal tersebut, sehingga saya punya ruang untuk bisa melakukan itu semua. Karena sebelumnya dengan banyaknya tekanan yang ada, saya nggak punya ruang untuk diri saya bisa berpikir bahkan bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, boleh share sedikit Kak berapa banyak beban denda yang akhirnya berhasil Dolphin ringanin lewat mediasi kemarin, dan apa yang Kakak rasa cukup membantu dari Dolphin? Alhamdulillahnya kemarin ada beberapa aplikasi yang berhasil dimediasi dan berhasil saya tutup, dan itu dendanya dan bunganya 0. Saya benar-benar hanya bayar pokoknya saja berkat mediasi dari teman-teman Dolphin. Intinya di situ saya sangat bersyukur, artinya budget yang tadinya saya canangkan untuk membayar satu aplikasi beserta bunga dan dendanya akhirnya bisa saving dan bisa saya alokasikan untuk aplikasi berikutnya. Jadi benar-benar trusted ya omongan Dolphin di awal ketika teman-teman Dolphin itu menawarkan kepada saya bahwa bunga dan denda itu bisa dinegosiasikan, walaupun tidak semua aplikasi sama ya regulasinya, tapi saya merasakan sendiri di beberapa aplikasi itu bahkan saya hanya bayar pokoknya saja, tanpa denda, tanpa bunga. Dengan gali tutup lubang karena malu atau takut minta tolong. Nah, menurut Kakak apa resiko yang harus mereka bayar kalau mereka terus menunda? Akan sama seperti saya. Risiko yang akan mereka tanggung adalah mereka akan memiliki awareness-nya tuh ketika penyakitnya sudah parah. Jadi sebaiknya ketika penyakitnya masih ringan itu langsung diobatin, jangan tunggu sampai parah yang pengobatannya butuh waktu bertahun-tahun seperti itu. Dan ada kemungkinan, sebenarnya yang paling saya takutkan dari proses ini semua adalah datangnya debt collector lapangan perumahan, karena pastikan ada intimidasi ya, walaupun hanya dalam bentuk verbal, tetapi kan nanti ada tetangga yang lihat, anak saya mungkin akan lihat dan lain sebagainya. Nah,
Kalau teman-teman di luar sana yang menunda proses mediasinya, menunda proses tobat dari sakitnya, pasti ketika sudah mengalami hal tersebut, dan itu ngejalaninnya nggak mudah. Karena ada beberapa aplikasi yang tetap punya debt collector lapangan, memang tetap datang ke rumah meskipun sudah dimediasi, walaupun itu hanya SOP aja ya, tetapi tetap ada rasa cemas, ada rasa malu gitu kan di dalam diri kita ketika ada DC lapangan datang ke rumah disaksikan keluarga dan tetangga-tetangga yang seperti itu. Jadi sebaiknya tidak perlu mengalami itu, jadi segera cari bantuan seperti itu. Nah, ini jadi pertanyaan terakhir kebetulan Kak, penutup ya. Oke, satu kalimat buat Dolphin yang udah nemenin kakak dari awal mediasi dan akhirnya sekarang bisa bernafas lega. Satu kalimat, hebat sih. Oke. Hebat karena apa? Karena dibalik orang yang punya kemalangan gitu, Dolphin tuh memberikan harapan, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Dimana bahkan orang itu sendiri yang punya masalah nggak yakin sama dirinya, tapi Dolphin itu memberikan penguatan. Enggak, ini itu bisa diselesaikan asal kita sama-sama terbuka, sama-sama komitmen, dan sama-sama punya tujuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi teman-teman Dolphin saya rasa pahalanya banyak ya. Karena emang berhasil membuat orang yang ragu akan dirinya sendiri punya kekuatan lain seperti itu. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Kak Ivon. Terima kasih, Bay. Terima kasih.